Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum? Sobahul khair. Taib teman-teman, hari ini kita akan belajar fikih kelas 4 ya, tentang puasa. Lebih tepatnya adalah perbuatan yang membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan puasa dengan sempurna, yaitu dengan melaksanakan sebaik mungkin dan meninggalkan perbuatan yang dapat membatalkan puasa tersebut. Adapun macam-macam pembatal puasa, yaitu yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma atimmus shiyama ilal lail, yang artinya adalah kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Kemudian Allah berfirman lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 lagi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya adalah, dan makan minumlah kamu hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian adapun makan dan minum dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan puasanya. Jadi apabila teman-teman lupa, kalau misalkan teman-teman itu sedang puasa, kemudian teman-teman itu ada yang makan atau minum tapi dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian perbuatan yang membatalkan puasa selanjutnya adalah memasukkan air sampai ke dalam tenggorokan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang mandi, menyelam seperti di kolam, danau, dan sungai atau yang lainnya. Juga bisa jadi terjadi pada seseorang yang terlalu bersemangat ketika berwudu, ya. Ketika dia memasukkan air ke dalam hidung, dia terlalu bersemangat, kemudian dia memasukkan air ke dalam tenggorokannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan hiruplah air itu dengan semangat dalam berwudu, kecuali ketika kamu dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan lain-lain. Adapun jika air masuk ke tenggorokan tanpa disengaja, maka puasa tidak batal. Jadi yang batal itu ketika sengaja memasukkan air sampai ke dalam tenggorokan, ya. Kemudian perbuatan yang membatalkan puasa yang ketiga adalah keluar darah haid dan nifas. Wanita yang datang bulan dan wanita yang selesai melahirkan, mereka tidak wajib berpuasa, akan tetapi wajib menggantinya pada hari-hari lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata yang artinya, kami diperintahkan untuk mengganti puasa yang batal karena haid atau nifas, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika orang yang sedang haid atau sedang nifas, dia diwajibkan untuk mengganti puasa, tetapi adapun untuk sholat tidak diwajibkan untuk menggantinya. Jadi hanya puasa saja yang diganti, ya. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Perbuatan yang membatalkan puasa yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jika seorang sengaja memasukkan jarinya ke kerongkongan untuk mengeluarkan isi perutnya sendiri, maka itu batal puasanya. Adapun jika ia merasa mual dan sudah berusaha menahan agar jangan muntah, akan tetapi muntah tersebut tetap saja keluar, maka puasanya tetap sah dan ia tidak harus berbuka. Jadi muntah dengan sengaja, contohnya memasukkan jari ke kerongkongan agar mengeluarkan isi perutnya sendiri, itu adalah pembatal puasa.
Dan adapun kalau misalkan dia tidak sengaja ingin muntah tapi tidak disengaja, itu tidak batal puasanya ya. Kemudian kita lanjut ke pembatal puasa yang kelima. Hilang akal, seperti orang gila dan kesurupan. Orang yang seperti ini tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri, seperti makan, minum, dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan lainnya. Pembatal puasa yang terakhir yang keenam adalah berbekam bila sampai melemahkan tubuh. Berbekam yaitu mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh dengan jarum atau dengan cantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aftorol hajimu wal mahjumu, yang artinya adalah telah berbuka orang yang berbekam dan dibekam, dan jika tidak sampai menjadikan tubuhnya lemah. Jadi yang membatalkan puasa adalah jika berbekam itu sampai melemahkan tubuh kita. Kadang ada orang yang berbekam itu sampai lemah tubuhnya karena mungkin kondisinya sedang tidak fit atau bagaimana, karena berbekam itu adalah mengeluarkan darah kotor ya. Tergantung orangnya, jika dia tidak lemah tubuhnya maka puasanya tidak batal. Adapun lemah tubuhnya ketika setelah berbekam kemudian dia lemah, maka itu adalah membatalkan puasa ya. Oke, toib, itu adalah contoh-contoh perbuatan yang membatalkan puasa. Ada 6. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja pada siang hari, memasukkan air sampai dalam tenggorokan, keluar darah haid dan nifas, muntah dengan sengaja, hilangnya akal, dan berbekam bila sampai melemahkan tubuh. Oke, sekian pelajaran fikih hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.